Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Allahumma barik lana fi aidina wa aidna alaina aqwaman adidatan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang terhormat Pak Dekan, yang juga saya hormati para wakil dekan, para ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua laboratorium, Bapak Kasubag dan Bapak Kabag dan para Kasubag, para tamu undangan dan hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang pertama saya mengajak tentu saja bersyukur ya. Paling utama adalah alhamdulillah kita ketemu Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita mungkin dimenangkan dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Ramadan dan Idul Fitri itu salah satu waktu yang istimewa ya, terutama bagi umat Islam. Kalau orang Islam itu ditanya ingin sampai kapan umurmu, itu tidak ada yang berani jawab dalam bentuk angka itu, seakan-akan kita ingin hidup selamanya. Tapi kalau ditanya minimal sekali ketemu Ramadan lah, ketemu Idul Fitri, kita punya kesempatan untuk membersihkan diri. Makanya momen halal bihalal, kata Pak Guntur, tidak ada di negaranya, tetapi ini tentu saja sesuatu yang baik yang patut kita syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam, mudah-mudahan kita tetap dapat sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada cahaya kebenaran. Bapak Ibu, saya juga dibatasi sama MC. Mudah-mudahan saya bisa persingkat. Yang menarik dari Idul Fitri itu, orang biasanya dalam satu tahun ini bersusah payah menjalani sajadah panjang katanya, menjalani aktivitas entah itu cari rezeki, cari nafkah dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ada gesekan dengan sesama, terjadi perselisihan dan seterusnya. Tapi anehnya apa yang diusahakan dalam satu tahun itu ketika Idul Fitri datang hilang semuanya. Bapak Ibu bisa lihat fenomena orang mudik, Masya Allah ya, mudik itu capek, berhadapan dengan macet, menempuh bahaya, risiko kecelakaan, risiko kejahatan, berbiaya mahal dan seterusnya, ditempuh demi orang untuk dapat menggapai namanya fitri atau fitrah. Fitrah manusia itu apa? Fitrah manusia yang utama itu ingin selalu saja bersama dengan orang-orang yang dia cintai, bersama keluarga. Tetapi kan orang ya harus mencari karunia Allah, mengejar cita-cita dan seterusnya. Fitrah itu dikesampingkan demi menggapai apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Itu. Nah, yang paling pokok juga adalah yang tidak bisa dibayar dengan harga berapapun, momentum ketika kita bersungkem pada orang tua. Itu. Suatu ketika saya itu pernah sowan ke gurunya Pak Bidi II, beliau Maulana Muhammad Lutfi bin Yahya, ketemu langsung, nunggunya lama setengah hari. Itu komunitas orang dalam bisa ketemu langsung. Itu ketemu, saya hanya dapat pejangan kira-kira tidak lebih dari 10 menit. Tapi yang paling saya ingat begini, ajarkan anak-anakmu untuk mengetahui sejarah orang tuamu, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk dapat menyentuh nurani terdalamnya. Saya kira dulu ini pesan sederhana, saya baru dapat mananya setelah sekian waktu lah. Baru saya resapi apa arti dari pesan yang singkat ini. Kata Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baiklah kalian. Nah, di Al-Quran itu ada split-splitnya ya. Kalau Allah kadang memanggil Bani Adam, ya Bani Adam, kadang menggal ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, kadang ya ayuhal ladzina mu'minun. Berbeda-beda. Kalau Bani Adam biasanya merujuk pada manusia sebagai makhluk biologis. Kalau nas biasanya makhluk sebagai sosial. Kalau insan ini adalah pesan universal. Sebagaimana yang saya baca di ayat tadi, berarti apa? Pesan untuk berbuat baik kepada orang
tidak dipesankan hanya kepada umat muslim saja, kepada seluruh manusia. Berbuat baik. Orang tua itu, kata Habib Lutfi itu, pernah mengalami masa krisis ya di dalam hidupnya. Entah itu yang berhasil, misalkan yang kedudukan di masyarakat, atau yang tidak berhasil. Semuanya itu cukup dijadikan pelajaran bagi anak-anaknya. Bagaimana orang tua berusaha menghidupi anak-anaknya, membesarkan dan lain sebagainya, jungkir balik, ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Momentum kritis ketika orang menampakkan kehidupan ini, itu sebenarnya wajib diketahui oleh orang tua, oleh anak-anaknya, setiap orang tua itu. Makanya Allah itu sangat berani ya. Misalkan dalam firman-Nya, ridhollah ala ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung sama ridhonya orang tua. Loh, apa iya semua orang tua itu baik? Banyak kok orang tua yang fasik, fasyad, mungkin ahli maksiat dan seterusnya. Tapi sebenarnya ayat ini tidak ada yang salah. Karena setiap orang tua, ya orang tua itu kayak manusia lah, multidimensi. Kadang dia duduk sebagai kepala rumah tangga, sebagai manajer rumah tangga, sebagai pencari nafkah atau penjamin produksi rumah tangga dalam keluarga, kadang sebagai guru dan seterusnya. Yang tidak bisa dilepaskan sebenarnya adalah posisi orang tua dalam pandangan anaknya itu satu, ketulusan cinta dan kasihnya. Makanya sejahat apapun orang tua ya kalau memandang anaknya pasti dengan pandangan tulus gitu. Tulus ini representasi dari sifat-sifat ketuhanan. Makanya Allah berani menjaminkan di situ ridho saya mengikuti ridho orang tua. Makanya mencari berkahnya orang tua, terutama bapak ibu yang masih memiliki orang tua, bersyukurlah betapa kesempatan untuk berbuat baik itu masih ada. Sedangkan yang sudah kehilangan, maka tidak kalahnya kita bisa berdoa dan meneladani segala apa yang telah diupayakan oleh orang tua. Luar biasa begitu. Meskipun di sisi lain kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa abawahu, maka bapak-bapaknya, orang tuanya ya, yuwahhadanihi ayumat jasanihi ayunasanihi, yang membuat hitam putih kelabu itu orang tuanya. Makanya ini dalil yang seimbang. Kalau kita mandang orang tua ya pakai ridhonya Allah, ada di ridho orang tua. Tapi kalau kita ke anak-anak kita mesti memiliki tanggung jawab. Ke putra-putri bapak ibu itu mesti tanggung jawab bahwa baik buruknya anak itu dipengaruhi oleh perilaku kita. Ada enak misalkan ya, anak pejabat flexing pakai moge, pakai Robicon ya. Nggak dikasih tahu dari mana dapatnya, nggak dikasih tahu apa yang dilakukan oleh orang tua untuk memperoleh hasil itu. Makanya semena-mena tindakan itu di luar kendali. Kata kaum begini, laisal fata mayaqulu kana abi, walakinal fata mayaqulu ha kaza. Jadi kalau pria sejati, maksudnya pemuda sejati itu yang nggak menggunakan orang tua, maksudnya nggak ngomong ini loh bapakku itu enggak, tapi dia bisa mandiri gitu ya, ngomong inilah saya, apa yang saya hasilkan. Saya ini bapak ibu di sini bagian dari orang tua yang berhasil, yang mampu mengantarkan anak-anaknya pada kemandirian. Itu anugerah yang luar biasa. Didik anak itu kan ya nggak mudah. Kita sudah all saja kadang-kadang kalau menakdirkan anak kita ada yang durhaka dan seterusnya. Yang sampai dapat mengantarkan anaknya pada kemandirian itu rezeki yang luar biasa. Dia fakta itu pemuda sejati bahasanya. Jadi gitu. Nah, saya cerita dikit nih. Suatu ketika itu Nabi bicara tentang tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat ya. Salah satu yang utama. Beliau itu pemuda miskin yang hidupnya didedikasikan untuk merawat ibunya yang kena stroke. Namanya itu Uwais Al-Qarni. Ini hidup di zaman Nabi. Tinggalnya di Yaman. Dia layani segala keperluan ibunya, tapi mata hatinya itu hidup. Suatu ketika itu ibunya memiliki keinginan yang di luar nalar. Satu-satunya yang sangat berat, ingin pergi haji. Jarak Hadratul Maut ke Mekah itu kira-kira 700-an kilometer lah antara Surabaya Jakarta sekira itu. Ini nggak punya apa-apa. Uwais itu hanya punya baju itu 2
dua, satu yang dipakai, satu yang dijemur. Karena seluruh hidupnya untuk bantu ibunya. Tapi apa? Di rumah nalar, Uwais penuhi keinginan ibunya. Dia gendong, dia beli anakan sapi itu melatih naik turun bukit. Dia antarkan ibunya betul-betul menunaikan haji sampai pulang. Setelah itu dia punya keinginan. Pas di zaman Nabi itu nama Nabi populer, tersohor. Sampai di Yaman itu kedengaran nama Nabi. Uwais itu pamit kepada ibunya, Bu, saya ingin sowan ke orang yang sedang populer sekali, namanya Nabi Muhammad di Madinah sana. Kata ibunya, loh, terus siapa yang mau merawat saya? Siapa yang mengantarkan saya ke kamar mandi, makan dan seterusnya? Tapi akhirnya Negro disediakan kamar mandinya, didekatkan makanan untuk sepanjang dia perjalanan dia sajikan di situ. Ibunya mengizinkan dalam waktu sampai makannya itu habis. Datang ke Madinah, tanya-tanya sampai di rumahnya Nabi. Nabi tidak ada di rumah, beliau ketemu istrinya, Siti Aisyah. Suruh nunggu, katanya dia berpikir kalau nunggu dia ingkar janji kepada ibunya, kalau tidak nunggu dia tidak akan ketemu Nabi. Kemudian dia pilih untuk pulang. Kemudian Nabi itu kebetulan sedang dalam perjalanan perang, pulang. Ketika pulang sudah tahu ada tamu istimewa. Tanya kepada istrinya, apakah tadi ada tamu kesini? Betul. Orangnya sakit cacat kulit, dia punya penyakit kulit, Uwais itu. Betul. Kata Nabi apa? Dia adalah artis langit, selebritis di langit. Dia tidak pernah dikenal dan dikenal di bumi, tetapi di langit sangat populer. Ini riwayat dari Aisyah ini yang akhirnya kisahnya sampai kepada kita. Kalau tidak pernah diriwayatkan, itu tidak akan tahu kisah tentang tabib yang merawat ibunya dengan sungguh luar biasa ini. Nah, sebelum Nabi meninggal, Nabi berpesan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, nanti kalau saya meninggal, kalian carilah kabilah dari Yaman. Tanya yang namanya Uwais, punya tanda bekas penyakit kulit. Pesannya apa? Mintakan ampunan kepada Allah untuk umatku. Terjadi setelah beberapa tahun Nabi wafat dan ibunya Uwais itu meninggal. Uwais memang hijrah ke Madinah, hijrah ikut kabilah ke luar negeri, keluar dari Yaman. Dan setiap ada rombongan dari Yaman oleh Abu Bakar dan Umar ditanyakan namanya Uwais. Sampai kemudian benar-benar ketemu. Kata Uwais, apa? Kalau saya memintakan ampun untuk seluruh umat Nabi, saya tidak akan kuat. Dinego, mintakan separuh. Separuh pun tidak kuat, katanya akhirnya sepertiga. Nah, riwayat ini sahih karena ini diriwayatkan lebih dari satu orang. Saya tidak cerita Israiliyat ya, cerita ilusi itu tidak. Ini cerita true story sejarah tentang bagaimana seorang manusia dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya demikian tinggi hanya dengan wasilah dia merawat ibunya, namanya Uwais. Itu yang ingin saya gugah betapa kita ketemu Idul Fitri sangat kita syukuri, kita bisa sungkem kepada orang tua kita. So ini ya Bapak Ibu, jangan tegang. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu tentang makna puasa. Puasa itu secara bahasa itu namanya imsak, ya, menahan diri. Tapi kalau kita perluas maknanya ya bukan hanya persoalan lapar dan dahaga. Ramadan hadorah. Ramadan itu sebenarnya bicara jauh tentang kebudayaan manusia. Orang itu dilatih untuk menahan diri sepanjang puasa dari segala yang batalkan. Itu pendidikan Allah. Andaikan ini setiap manusia kok bisa menahan diri, itu sebenarnya dunia ini tidak ada lagi namanya perang, konflik itu tidak perlu. Karena orang bisa membatasi diri mana yang hak dan mana yang batil. Tidak perlu ada kriminalitas, kejahatan, itu nggak perlu. Sepanjang manusia bisa menahan. Orang tidak perlu ada konflik dalam rumah tangga, ada intrik-intrik dalam politik itu. Jika orang itu tahu batasannya mana yang boleh dan mana yang tidak, maka puasa ini soal peradaban. Andaikan setiap umat manusia dapat menahan diri, maka manusia itu bisa mengantarkan bumi ini kepada kemakmuran. Kata makhluk Allah yang lain, kalau ada sekali fiha mayufsidu wasidu bima.
diragukan loh, dulu waktu manusia harus diciptakan di bumi, betulkah ya Allah aku akan menciptakan makhluk yang hidupnya akan saling tumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Gitu. Tapi ini dapat dijawab manakala orang bisa meneladani makna dari Ramadan, artinya adalah menahan diri. Orang Ramadan kita diajarkan untuk hidup misalkan hemat. Tapi apa? Seringnya ya kita justru israf, berlebihan, mengumpulkan makanan, mengumpulkan pakaian, dipoles rumah tangganya, propertinya dan seterusnya. Ramadan mengajarkan kita untuk peduli, ya kan? Untuk peduli, merasakan bagaimana orang lemah menahan rasa lapar dan dahaga. Tapi ya kita nggak begitu. Ramadan mengajarkan kita untuk apa? Tidak berlebihan ya, dalam segala hal, tidak berbuat kerusakan. Tapi ya Anda tahu kalau bulan Ramadan itu ternyata jumlah sampahnya itu bisa meningkat 30 sampai 50 kali lipat. Lalu sebenarnya kadang kita tanya, rasa iman kita itu ada di mana? Karena bagian dari hifdzul bi'ah, menjaga ekologi itu adalah ciri dari orang yang beriman, orang yang Islam. Nah ini juga kadang-kadang tidak kita dapatkan. Sayang sekali. Andaikan kita bisa belajar dari Ramadan, belajar bagaimana peduli lingkungan, bagaimana peduli terhadap sesama, menurunkan ego, kemudian bagaimana untuk hidup hemat tidak berlebihan, bagaimana mengukur segala sesuatu itu ya secara porsinya saja. Tapi kadang-kadang Ramadan kita menjadi berkebalikan. Idul Fitri, katanya Idul Fitri menyehatkan badan, tapi gula darahnya naik, kolesterolnya naik, banyak makan daging, banyak makan kue-kue yang manis. Itu bagian-bagian yang menurut saya ya mestinya dapat kita pelajari. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Ya sekali lagi, untuk Mbak Pidato saya kalah sama Pak Gubernur, saya nyerah ya. Ini sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Selesai Ramadan mudah-mudahan ya kita ringan berat badannya, ringan beban hidupnya. Katanya takbir itu adalah suatu gema pembebasan, suatu penyeru kemenangan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di atas segala tantangan bulan Ramadan ternyata ada Allah yang berkuasa. Di atas segala kemalasan, kelemahan kita menjalankan ibadah, taat kepada Allah, selalu ada Allah yang lebih besar kuasanya, memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankan amal-amal itu. Di atas mungkin yang mahasiswa, mimpi-mimpi kita, cita-cita yang tinggi tidak usah berkecil-hati. Ada Allah yang maha besar yang memiliki kekuatan segalanya. Di atas mimpi problematika keumatan, kebangsaan, masalah politik yang kuat sekali, di atas semua itu Allah Akbar, Allah selalu memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada itu. Maka kalau Allah mensyariatkan kepada manusia untuk membaca takbir, intinya adalah orang bisa bebas dari segala beban hidup, ringan saja menjalani hidup ini. Gak ada yang masalah problem cita-cita yang lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Enaknya di sini, ringan badan, ringan pikiran, ringan beban, maka hidupnya menjadi lebih kuat. Satu lagi sebelum saya akhiri, kata surat Al-Fat itu, masalah fil Taurat wa masalah fil Injil kazarin akhraja syat'ahu fa'azahu fastazada fastawa ala suqihi bisur'a yadhurul kufar. Jadi jangan kira Ramadan Idul Fitri itu rutinitas saja. Ada kebijaksanaan yang terpupuk secara tidak kita sadari. Ada peningkatan kualitas hidup yang sedikit demi sedikit diberikan oleh Allah tanpa kita sadari. Ada kebijaksanaan yang kita sudah tidak menyadari, tetapi terbangun manakala kita menjalankan Ramadan yang ditutup dengan halal bihalal dan sungguh-sungguh. Itu kata Al-Quran. Jadi bicara Ramadan ya bukan soal tahun kemarin, tahun sekarang, tapi setiap waktu keinginan kita bertambah, kebijaksanaan kita bertambah, dan hal-hal baik kita juga akan bertambah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya tidak bermaksud menggurui, ini sama saja juga belajar untuk diri saya sendiri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.